Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan di pagi yang cerah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kita diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita awali dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan karakter nasionalis, menanamkan cinta kepada tanah air. Baik, kepada KM silakan untuk ke depan untuk memimpin berdoa. Mohon perhatian. Siap. Silakan berdiri. Terima kasih. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh KM langsung. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Selesai, silakan boleh duduk. Terima kasih. Baik, sebelum Bapak mulai ke materi, coba lihat kanan dan kirinya siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Ada tidak? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ricky, Arif, dan Leo. Oh, ada 3 orang yang tidak hadir, sakit. Mudah-mudahan kita doakan teman kita yang sedang sakit, Allah cepat angkat penyakitnya, dan secepatnya kesembuhan. Baik, seperti biasa, coba lihat ke kanan dan kiri, di bawahnya barangkali ada sampah atau tidak? Alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa menjaga kebersihan. Tentunya manfaatnya untuk kita sendiri. Kalau kelasnya bersih, rapi, kita akan merasakan nyaman dalam proses pembelajaran. Materi yang lalu, masih ingat materinya tentang akhlak tercela. Siapa yang tahu arti ria? Acungkan tangan. Apa itu ria? Memperlihatkan nama baik. Nah, Dapatkan pujian. hebat, pintar ya. Boleh tepuk tangan. Dia belajar dia di rumahnya, memperlihatkan amal kebaikan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tentu itu tidak boleh. Siapa yang tahu apa arti sum'ah? Acungkan tangan. Bicarakan kebaikan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Wah, hebat, tepuk tangan. Amal kebaikan kita kepada orang lain, tentunya itu adalah termasuk perilaku tercela, karena dalam amal kita harus mengharap ridho Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Baik, satu lagi pertanyaan. Sebutkan ciri-ciri orang munafik. Salah satunya apa? Acungkan tangan. Oke. Berjanji selalu mengingkari. Berjanji ingkar. Apalagi? Kalau berkata, Kalau berbicara dusta.
berbicara dusta. Satu lagi, ada yang tahu? Berkhianat. Oke, bukan. Teman-teman, kelas ini berarti belajarnya luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bapak kita di minggu kemarin masih kalian ingat. Baik, untuk materi hari ini adalah tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, materi ini kita bagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama untuk hari ini yaitu taat pada aturan, perilaku taat pada aturan. Untuk tujuan pembelajaran ini apa saja? Kompetensi dasarnya ya. Nah, bisa dilihat di depan. Menganalisis Quran surat ya Al-Maidah, An-Nisa dan surat At-Taubah ayat 105. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah 105 ya, sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya, mendemonstrasikan hafalan Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Menyajikan perintah berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah 105. Tujuan pembelajarannya, nah ini ya, setelah berdiskusi menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis hukum, tajwid, asbabun nuzul dan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang perilaku taat pada aturan ya. Jadi kita nanti akan belajar bersama-sama menganalisis surat An-Nisa ayat 59. Setelah kita baca, kita analisis hukum bacaan tajwidnya. Setelah itu kita pelajari asbabun nuzulnya dan apa saja isi kandungan yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, sebelum kita lanjutkan apa itu taat pada aturan, bagaimana contohnya, maka kita akan baca dulu tadarus satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 59, ayat yang berkaitan dengan materi. Ini ayatnya, perhatikan ya, Bapak baca sekali, nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
ta'wila. Nah, baik, setelah kita baca bersama-sama, silakan nanti kalian kerjakan berdiskusi mengenai hukum bacaan tajwid ya, apa saja yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan berdiskusi ya. Nih. Panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Disebut apa panjang? Dalam ilmu tajwid dihukum majaiz. Majaiz. Berapa harokat dibacanya? 5 atau 6 harokat. 5 atau 6 harokat. Pintar. Ya ayyuhal disebut apa? Alif lam samsiah. Alif lam samsiah. Alladzi Matobi. matobi'i. Kira-kira di sini huruf matobi'inya apa? Harokat kasroh menghadap dia di situ. Huruf matobi'i ada berapa? Ada 3. Ada 3 apa saja? Alif. Waw, ya. Iya, oke, pintar semuanya teman. Ya, ada anak-anak silakan kita saksikan, amati ya, cermati video yang kalian lihat. Nanti kalian akan mengeluarkan atau apa pendapat kalian tentang video tersebut, dan nanti kalian membuat permasalahan-permasalahan yang sekiranya berkaitan dengan aturan-aturan ya. Kita akan bahas bersama-sama. Coba kita lihat, tonton dulu videonya. Pernahkah anak-anak datang terlambat ke sekolah? Bagaimana rasanya? Tentu tidak nyaman, bukan? Sekolah membuat aturan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Taat memiliki fitur dan patuh, tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah
apa resikonya ketika kalian tidak mentaati aturan di sekolah? Mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalkan datang terlambat, biasanya ada yang disuruh apa? Push up, ada yang lari beberapa keliling. Nah, itu akibat dari tidak taat pada aturan. Begitu pula di rumah. Kalau anak tidak taat aturan, tidak mengikuti aturan orang tua, biasanya apa yang kalian rasakan? Dimarahin. Contohnya ketika orang tua nyuruh pekerjaan tapi kaliannya malas-malesan, tentu orang tua akan marah karena seolah-olah kalian tidak menghargai orang tua. Begitu pula di masyarakat, ya, sama di masyarakat pula ada aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada di masyarakat, tentunya kita akan menjadi bahan cemoohan. Ya, kita hidup ini tidak bisa lepas dari orang lain karena kita ini adalah manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Ya, jadi kita harus taat aturan baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat supaya kita ini tentram, selamat. Kalau taat kepada Allah, maka selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Allah, akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Paham tuh? Paham. Baik, setelah kita mempelajari apa tadi surat An-Nisa, surat 59, dan melihat video, kita membahas barang-barang, maka ada soal yang harus kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi materi tentang perilaku taat, ya. Nah, apa soalnya? Coba buka HP-nya. Nah, keluarkan HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Demiati, saya dari kelas AP1. Saya akan mempresentasikan bacaan yang telah saya hafalkan, yaitu surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu. Nah, di sini ada link, ya, link soal. Silahkan kalian buka linknya, nanti kerjakan. Kelihatan ya? Baik, silahkan dikerjakan soalnya. Baik, kalau sudah selesai, nah, kita sudah tadi ya mempelajari dari awal sampai akhir. Alhamdulillah diberikan kemudahan dan kelancaran, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan inayah sehingga kita bisa mengamalkannya. Kita termasuk hamba-hamba yang taat pada aturan. Nah, baik, kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa di majelis, subhanakallahumma